warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendokumentasikan bibit porang kita yang akan kita tanam besok pagi. Jadi ini rencana akan kita lakukan penanaman untuk esok pagi. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 sumber benih untuk penanaman porang. Jadi yang pertama itu kita bisa tanam dari bunga. Yang kedua kita bisa tanam dari katak. Yang ketiga kita bisa melakukan penanaman dari umbi. Nanti dari ketiga jenis itu pun ada kriteria tersendiri. Jadi ini saya kemukakan untuk yang lazim dilakukan, tetapi ada kemungkinan juga nanti bisa dilakukan pengembangan bibit dari kultur jaringan, itu sangat dimungkinkan. Tapi yang biasa dilakukan oleh petani biasanya bersumber dari 3 hal tersebut. Yang pertama adalah dari bunga, yang kedua adalah dari katak, dan yang ketiga dari umbi. Dari ketiga sumber benih tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya untuk dari sumber benih yang berasal dari bunga, itu yang menjadi kelebihan adalah dari segi kuantitasnya sangat banyak. Namun demikian untuk pengembangannya diperlukan perawatan awal yang lebih detail, misalnya dengan didahului dengan penyemaian. Untuk dari bibit katak itu juga dibedakan dari beberapa hal. Misalnya dari segi ukurannya kita kenal dengan katak mini dan katak super. Jadi yang katak mini itu yang dari ketiak-ketiak daun yang tidak di bagian tengah, tapi yang di bagian samping-samping. Jadi ukurannya lebih kecil. Terus yang dari umbi pun demikian. Jadi ada umbi mini dan umbi dengan ukuran yang besar, artinya lebih dari 100 gram sampai dengan 500 gram, artinya umbi dalam ukuran yang besar. Baik, untuk saat ini kita akan review bibit kita yang kita punyai. Artinya sebagai petani pemula kita melakukan percobaan dengan minimal cost. Jadi di depan kita sudah tersedia ini bibit yang akan kita kembangkan di lahan percobaan kita. Yang pertama kita memakai ini umbi mini, umbi dengan ukuran kecil, ukuran yang kecil-kecil seperti ini, cukup kecil. Ini biasanya 1 kilo isi di atas 200-an. Terus yang kedua kita pakai katak, sama katak mini, katak mini. Terus yang ketiga kita pakai juga umbi dengan ukuran yang sedang besar, kita belah menjadi beberapa bagian. Ada yang 4 bagian, ada yang 2 bagian, ada yang 5 bagian, seperti itu. Ini yang pertama kita lihat dulu yang dari umbi yang kita belah.
ini sudah pada bertunas. Ini sudah pada bertunas, muncul tunas-tunasnya. Ini tunasnya pada bermunculan sudah. Alhamdulillah, semoga aja ini nanti bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini sekalian eksperimen kita. Jadi untuk menangani harga bibit yang cukup mahal, kita coba dengan perbanyakan kita belah-belah. Terus yang berikutnya ini katak mini. Jadi pemikiran kita lebih kepada kuantitas. Jadi kita coba melakukan benih dari katak-katak yang kecil-kecil seperti ini. Jadi dengan ini kemarin di akhir September kita beli dengan harga 350 per kilogram. Ini sudah kayak harga emas ini, 350.000 per kilogram. Jadi isinya 1 kilo itu sekitar kurang lebih 500-an, 400 sampai 500 biji. Dan yang umbi mini ini isinya sekitar 200-an, 200 sampai 250-an ini. Ini kemarin 1 kilo kita beli dengan harga 150.000. Ini ada beberapa juga ini sudah mulai bertunas juga. Seperti itu. Jadi untuk awal eksperimen kita ini, kita mencoba menanam dari tiga sumber benih. Yang pertama adalah umbi yang kita belah-belah, terus katak mini dan umbi mini. Tapi ini ada juga yang tolong biasanya ini ambilkan yang ambil casing besar ini nak. Bentuknya itu nih. Nah, bentuknya itu ya. Yang besar itu karo sing kecil-kecil. Nah, itu bawah sini. Nah, berapa lagi ini? Ini juga ada yang dari umbi yang besar, tapi kita jumlahnya terbatas. Kemarin dari hasil panen kita sendiri ini beratnya 2 kilo lebih. Kita nanti akan eksperimen juga dari benih yang beratnya 2 kilo lebih, nanti dalam satu musim bisa mencapai berapa kilogram, nanti kita eksperimen. Ini ada umbi juga yang sekitar berapa ini ya, 2 on, 2 sampai 3 on. Ini mungkin sampai setengah kilo. Jumlahnya terbatas, ini untuk eksperimen kita aja, nanti kita coba kembangkan dan hasilnya nanti kita update. Oke, sementara seperti itu. Ini hanyalah dokumentasi kita. Semoga memberikan manfaat, memberikan pembelajaran bagi kita semua. Intinya kita coba melakukan pengembangan orang dari benih yang bermacam-macam. Yang perlu menjadi fokus kita adalah walaupun dengan katak kecil, umbi kecil, tapi kita harus betul-betul memperhatikan kualitasnya. Untuk katak itu dipilih yang betul-betul memang dorman. Untuk umbi, jadi umbi pun harus dipilih yang dalam kondisi sehat, jadi tidak sembarangan. Nanti
setelah dikembangkan di lapangan tidak terjadi banyak permasalahan baik itu hama dan penyakit yang terjadi. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.